Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita bakalan nge-review, unboxing, dan memberikan sedikit tips dan triks mengenai beberapa produk yang ada di 994. Kita meneruskan dari episode TNT yang sebelumnya, karena ada beberapa barang yang sudah kita review, mulai dari solder, blower, terus ada beberapa mikroskop juga, dan beberapa produk-produk yang tentunya banyak banget Sobat Tenisi cari. Jadi untuk pada kesempatan kali ini di episode TNT kali ini kita bakalan ngebahas sebuah produk yang mengalami sedikit upgradean dari edisi sebelumnya. Jadi untuk sobat-sobat tenisi yang mungkin sudah menggunakan produk ini di edisi sebelumnya, kita bakalan nge-review kembali upgradean dari sebuah preheater dari produk Mijing. Jadi kita lihat bersama-sama apa produknya. Ini dia preheater MS1 iRepair dari Mijing. Oke Sobat Tenisi, pada kesempatan kali ini, episode TNT kita kali ini, kita bakalan ngebahas sebuah preheater atau desoldering platform ya, multifunction dari produk Mijing, atau yang Sobat Tenisi biasa sebut preheater iBoot ya. Jadi khusus buat produk iPhone. Jadi untuk episode kali ini kita bakalan membahas preheater dari Mijing ini yang mengalami upgradean dari edisi sebelumnya. Jika Sobat Tenisi sudah memiliki preheater Mijing di edisi sebelumnya, maka untuk sebagai awalan mungkin kita memberikan sedikit clue bahwa desoldering Mijing ini mengalami upgradean dari moldingnya. Jadi untuk kapasitas atau supportnya dia sudah support sampai 15 Pro Max. Jadi untuk Sobat Tenisi nanti kita bakalan bahas satu-satu mulai dari moldingnya dan juga station dari preheater Mijing ini. Oke, langsung saja tanpa menunggu berlama-lama kita unboxing dan kita lihat package apa saja yang Sobat Tenisi dapatkan dari pembelian desoldering multifunction dari Mijing ini atau preheater MS1 iRepair ya. Oke, Sobat Tenisi, kita unboxing bersama-sama. Untuk Sobat Tenisi sekarang kita ada 3 produk dari Mijing ya. Oke, kita bakalan mengunboxing mulai dari preheaternya atau station dari preheater dan juga moldingnya. Jadi jika Sobat Tenisi membeli produk ini atau preheater Mijing ini, Sobat Tenisi bakalan dapat 1 preheater dan juga 5 tipe molding yang tentunya sudah support dari X sampai 15 Pro Max. Dan nanti kita bakalan ngebahas beberapa tipe-tipe dari molding MS1 mulai dari B, C, D, E, sampai F. Jadi 5 tipe molding plus 1 molding universal yang sudah include di dalam Mijing iRepair ini, MS1. Jadi Sobat Tenisi, seperti ini tampilan dari Mijing MS1 preheater yang Sobat Tenisi mungkin sudah miliki di meja servis Sobat Tenisi di edisi sebelumnya. Untuk secara look, tampilan dari stationnya tentunya tidak ada perbedaan yang signifikan. Karena dari edisi sebelumnya untuk tampilan preheater Mijing ini dia tidak mengalami perubahan sama sekali. Oke, mulai dari bentuk dan juga bahannya sendiri. Oke Sobat Tenisi, kita lihat nanti bersama-sama seperti apa molding dan molding ini menggunakan bahan seperti apa. Nah ini untuk yang bagian sini ini adalah kabel powernya dari Mijing iRepair. Langsung aja kita buka. Ini kabel power yang sudah dilengkapi dengan tombol switch on off. Dan juga ini ada beberapa manual book yang tentunya memberikan sedikit penjelasan mengenai Mijing MS1 iRepair dari Mijing ini. Oke, ini ada beberapa untuk moldingnya dan juga beberapa tata cara penggunaan dari Mijing MS1 ini. Oke, yang selanjutnya kita langsung unboxing saja untuk molding dari MS1-nya. Jadi untuk Sobat Tenisi yang membeli produk
preheater MS1 dari Mijing ini, Sobat Teknisi bisa dapatkan 5 molding mulai dari model B. Ntar kita buka satu-satu. Sobat Teknisi nanti dapatkan mulai dari model B, model C, model D, model E, dan model F. Nanti kita bakalan lihat apa saja yang ada di dalam tiap-tiap model yang ada di molding MS1 mulai dari yang B nih. Untuk yang pertama kita buka untuk yang model B. Ini Sobat Teknisi dapatkan molding dari MS1 untuk support di 12 series ya, 12 mini, 12, 12 Pro, dan juga 12 Pro Max. Ini untuk yang molding model B atau tipe B. Dan selanjutnya MS1 C model atau tipe C nya. Ini Sobat Teknisi dapatkan untuk X series dan 11 series. Jadi Sobat Teknisi dapatkan untuk dua series handphone atau iPhone ya, mulai dari X, XS, XS Max, dan 11, 11 Pro, dan 11 Pro Max. Ini untuk MS1 yang molding tipe C. Selanjutnya MS1 tipe D atau molding MS1 tipe D. Sobat Teknisi itu dapatkan nantinya untuk molding dari 13 Pro Max, 13 mini, 13 Pro, dan 13 Pro Max. Ini untuk MS1 tipe D. Oke, dia ada 5 dari B sampai F ya. Ini yang 3. Lalu selanjutnya ada tipe E. Tipe E ini Sobat Teknisi dapatkan 14 Plus, 14 Pro, dan 14 Pro Max. Jadi untuk tipe E dari MS1 model ini Sobat Teknisi bisa dapatkan untuk 14, 14 Plus, 14 Pro, dan 14 Pro Max untuk yang tipe E. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada tipe F. Sobat Teknisi juga dapatkan ini untuk molding 15, 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan juga iPhone 15 Pro Max. Jadi untuk upgradean yang terbaru dari preheater Mijing MS1 iRepair ini, Sobat Teknisi dapatkan molding untuk 15 series. Jadi itulah salah satu upgradean dari preheater Mijing MS1 ini. Jadi untuk Sobat Teknisi nanti kita bakalan lihat bersama-sama seperti apa tampilan atau beberapa fungsi tombol dari Mijing iRepair ini. Jadi untuk Sobat Teknisi mungkin yang sudah menggunakan Mijing iRepair MS1 ini, dia ada 3 tombol confirm, ada berwarna putih ini untuk confirm atau OK. Terus ada untuk tombol waktu timer di yang warna biru, dan juga untuk yang berwarna merah itu adalah temperatur. Jadi Sobat Teknisi bisa setting untuk temperatur, timernya, dan juga confirm untuk menjalankan fungsi dari preheater ini. Oke, untuk Sobat Teknisi secara tampilan dia memang untuk Mijing iRepair ini dari yang lama itu tidak ada perbedaan ya dari yang produk yang sekarang. Jadi untuk Sobat Teknisi, jadi untuk penggunaan secara penggunaan ini sangat simpel sekali sebagai preheater iRepair ya. Jadi untuk sobat yang mungkin bertanya bagaimana cara pengoperasian ini, dia hanya menggunakan tombol-tombol dari 3 tombol ini. Jadi ketika Sobat Teknisi ingin temperatur berapa dan timernya berapa, lalu Sobat Teknisi lakukan confirm, maka iRepair ini bakalan berjalan atau preheater ini bakalan berjalan seperti yang Sobat Teknisi sudah setting di bagian displaynya. Jadi ini bagian display untuk temperatur, dan juga ini bagian display untuk bagian angka dari timernya. Jadi Sobat Teknisi untuk timernya nanti maksimal dan minimalnya kita bakalan perlihatkan dan coba kita nyalakan nantinya, dan juga untuk temperaturnya minimal dan maksimalnya juga bakalan kita lihatkan bersama-sama. Dan untuk Sobat Teknisi mungkin sedikit pemberitahuan bahwa untuk
Mijing Eye Repair ini dibandingkan dengan beberapa preheater merek lainnya, dia tidak menggunakan kipas atau pendingin yang otomatis. Jadi untuk Eye Repair ini memang masih seperti yang lamanya. Jadi untuk sobat, untuk bagian-bagian sini ini berbahan karet dan tentunya bisa membuat Mijing ini terlindungi dari benturan dan juga dia tentunya anti slip ya. Jadi untuk sobat NEC, untuk bobotnya juga sudah lumayan untuk sebuah preheater yang tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat. Ini dia tampilan dari Mijing MS1 Eye Repair atau preheater MS1 ya dari Mijing. Oke sobat NEC, seperti biasa kita bakalan coba nyalakan dan kita bakalan lihat bersama-sama seperti apa tampilan display, dan juga kita bakalan lihat minimal temperatur dan maksimal temperaturnya, lalu minimal timer dan juga maksimal timer. Karena itu di sebuah preheater sangat dibutuhkan jika sobat NEC gunakan preheater ini dalam proses garapan sobat NEC nantinya. Oke, langsung saja kita nyalakan. Oke sobat NEC, kita bakalan coba nyalakan seperti apa tampilan display dan juga beberapa fungsi dari tombol temperatur dan juga tombol timernya. Tentunya di bagian sini ada tombol confirm juga untuk start atau bagian confirm setelah kita setting untuk temperatur dan timernya. Tentunya nanti bakalan mengaktifkan atau menyalurkan panas dari molding di MS1 ini. Jadi untuk sobat NEC, secara tampilan ini ada beberapa kuku atau pegangan. Di setiap sudutnya ada berwarna merah. Untuk bagian sudutnya yang pendek-pendek sini itu bakalan berfungsi sebagai pemegang dari moldingnya. Sedangkan untuk yang biru ini sobat NEC bisa gunakan nantinya untuk difungsikan untuk pegangan bagi unit yang sobat NEC ingin gunakan atau ingin sobat NEC garap nantinya. Jadi sobat NEC untuk secara fungsi dan kegunaan dia bisa digeser. Ini untuk bagian yang birunya dia bisa digeser ke kiri dan ke kanan, lalu ke tengah. Ini untuk bagian pegangan atau kuku atau capitan dari moldingnya ini. Jadi untuk molding dia yang kita gunakan sekarang ini adalah molding universal bawaan dari preheater atau station dari desoldering Mijing MS1 ini, dan langsung saja kita coba nyalakan. Jadi sobat NEC, untuk temperatur di sini dia menggunakan temperatur dengan satuan Celcius, dan untuk timernya dia menggunakan satuan second atau detik. Jadi sobat NEC yang ingin setting nanti dia bakalan menggunakan kelipatan per detik, dan juga untuk panasnya itu dia menggunakan satuan Celcius. Tuh yang pertama ini bagian temperatur, kita bakalan lihat maksimal temperatur dan juga minimal temperatur yang bisa dikeluarkan oleh preheater MS1 dari Mijing ini. Yang pertama ini sekarang kita ada di angka 40. 40 ini adalah angka minimal temperatur atau settingan temperatur yang sobat NEC bisa setting di Mijing MS1 Eye Repair ini. Lalu kita bakalan coba naikkan 50, 60, 70. Jadi untuk kelipatannya dia bakalan naik dengan kelipatan 10. Ini bakalan naik terus 80, 90, 100 dan sampai nanti maksimal di angka untuk temperaturnya itu di angka 250. Jadi untuk temperatur maksimal yang bisa dikeluarkan oleh Mijing MS1 ini adalah 250 Celcius dengan satuan Celcius. Dan ketika kita pencet lagi untuk tombol merah ketika sudah mentok di angka 250, maka dia bakalan kembali di angka 40 atau minimal temperaturnya. Seperti itu, seterusnya bakalan naik di 5 kali kelipatan, 10 kali kelipatan. Dan untuk timernya sendiri, ini kita start di angka 180 detik. Jadi untuk kalkulasinya, jika 180 detik berarti 6 kali 3, berarti 3 menit. Jadi untuk 1 menitnya itu ada 60 detik. Untuk 180 berarti dia harus dia mengeluarkan atau
settingannya di angka 3 menit. Jadi untuk sobat teknisi, ini acuannya untuk bagian display dia menggunakan satuan detik atau second. Jadi lalu kita naikkan, naik 240, 300, 360. Jadi untuk timernya dia bakalan naik per 1 menit atau 60 detik. Jadi untuk kelipatan timernya dia bakalan naik di angka atau kelipatan 60 atau 1 menit. 60 detik atau 1 menit. Dia bakalan naik sampai maksimal di angka 600. Nih, kita berbalikan 180. Dan untuk minimalnya dia di angka 180 atau 3 menit. Untuk maksimal di angka 600 untuk timernya. Jadi kita bagi nanti dia dapat di angka 10 menit. Jika satuannya kita tukar ke satuan menit ya. Jadi untuk sekarang dia timernya dengan satuan detik di angka 600. 600 detik berarti ada di angka 10 menit. Jadi maksimal timer yang bisa digunakan atau sobat teknisi gunakan di Mijing MS1 ini adalah 600 detik atau 10 menit. Jadi ketika sobat teknisi sudah setting, sekarang kita coba di minimal semua. Untuk minimal timernya dari 180 atau 3 menit dan temperaturnya ada di 40 derajat Celcius. Nah, sekarang ketika sudah kita setting seperti ini, jika kita lakukan klik atau confirm di tombol OK atau confirm ini, maka dia bakalan berjalan atau dia bakalan start. Dan proses pemanasan di molding itu bakalan jalan seperti yang sudah sobat teknisi setting. Ini bakalan naik secara signifikan dan ini bakalan turun secara signifikan. Karena ini ditujukan sebagai timer untuk garapan sobat teknisi yang ingin sobat teknisi garap di bagian moldingnya. Maka ini bakalan bergerak berlawanan arah. Ini naik untuk temperatur dan turun untuk bagian timernya. Nah, ini sekarang sudah mulai terjadi proses pemanasan dan sobat teknisi nanti bisa lakukan proses garapan langsung di moldingnya. Oke, untuk penggunaan dan juga tampilan tentunya preheater MS1 ini sangat simpel, jadi tidak membuat sobat teknisi kebingungan untuk secara fiturnya sendiri. Karena untuk pengoperasian tombol-tombol ini hanya dilakukan proses klik-klik saja atau one click, atau sobat teknisi cuma membutuhkan satu sentuhan saja setiap tombolnya ini. Nah, jika sobat teknisi sedang menggunakan seperti ini, jika terjadi terpencet ya bagian sini, apa yang terjadi? Maka dia bakalan kedip-kedip dan tidak terjadi perubahan secara langsung untuk secara temperaturnya, tapi dia bakalan berhenti secara total ya. Dia bakalan kembali lagi ke settingannya kembali. Dan sobat teknisi nanti ketika sudah terjadi seperti ini, maka sobat teknisi harus confirm kembali untuk mengaktifkan kembali si bagian timernya. Sedangkan untuk proses pemanasannya dia tetap berjalan. Untuk timer dia bakalan berhenti jika terjadi terpencet ya salah satu tombol dari merah ataupun biru ini ketika sobat teknisi melakukan proses garapan. Untuk timer dia bakalan berhenti, dan untuk bagian temperaturnya dia bakalan berjalan dan bakalan cenderung turun secara terus menerus. Oke sobat teknisi, jadi ketika sobat teknisi terjadi tidak sengaja kepencet untuk bagian tombol temperatur dan juga timernya, maka timer bakalan kembali seperti settingan semulanya dan tidak bakalan langsung naik ya ketika terjadi tidak sengaja kepencet ketika sobat teknisi proses garapan di sini. Dan untuk temperaturnya dia bakalan turun secara signifikan dan secara berangsur-angsur bakalan turun juga. Dan sobat teknisi bisa lakukan kembali tombol confirm untuk mengaktifkannya kembali. Dan temperatur bakalan naik lagi. Dan untuk timernya bakalan turun secara teratur. Dan untuk sobat teknisi, untuk bagian moldingnya ini dia menggunakan bahan aluminium alloy yang tentunya sudah tahan panas. Dan untuk bagian belakangnya nanti kita coba lihat juga. Sekarang kita coba buka dulu. Nah, kita matikan dulu ya untuk fungsinya. Ini confirm tidak bisa dilakukan pemencetan ya ketika ini sedang berjalan, karena ini hanya untuk menjalankan fungsi dari
settingannya. Ketika sudah kita setting, lalu kita confirm. Dan untuk on off-nya, Sobat Teknisi bisa lakukan proses matikan langsung di tombol switchingnya atau kembali dipencet untuk tombol temperatur ataupun timernya. Maka dia bakal kembali ke settingan awal. Lalu untuk yang lebih amannya lagi, Sobat Teknisi bisa gunakan untuk tombol switchingnya yang ada di kabel power. Lalu kita lihat bersama-sama untuk di bagian elemennya. Nah, ini moldingnya terbuka untuk molding yang universal. Ini cukup panas, lumayan panas. Jadi untuk pada bagian dalam ini Sobat Teknisi, ini bagian penyalur panasnya atau bagian elemennya. Dia menggunakan bahan campuran dari keramik dan juga tembaga. Jadi Sobat Teknisi di bagian sini nanti bakalan menyalurkan panas ke molding dari MS1 ini. Jadi untuk Sobat Teknisi, lebar dari elemennya ini dia mengikuti lebar dari atau panjangnya, dia mengikuti panjang dari moldingnya ini. Jadi untuk proses pemanasannya bakalan terjadi secara merata dari moldingnya ini. Untuk hasil yang lebih maksimalnya tentunya dia mengikuti panjang dari molding yang Sobat Teknisi gunakan nantinya ketika proses penggarapan. Jadi untuk sebaran panasnya di molding itu bakalan tersebar secara merata. Untuk pada bagian bawahnya dia hanya sampai di bagian tengah saja. Karena untuk molding yang menggunakan cetakan pada bagiannya seperti untuk beberapa series ini, dia hanya terdapat pada bagian tengahnya saja. Untuk bagian pinggir-pinggir dia tidak ada terdampak ya. Jadi untuk Sobat Teknisi tentunya nanti untuk setiap bagian seperti ini yang ada 2 series ya. Untuk di setiap moldingnya ini ada 2 series 11 dan X. Dia bakalan secara merata mau Sobat Teknisi sedang garap bagian X ataupun bagian 11 series. Dia bakalan merata di setiap sisinya. Tentunya untuk hasil yang lebih maksimal. Ini pada bagian dalamnya. Oke, untuk Sobat Teknisi itulah singkatnya untuk penggunaan dari Mijing MS1 atau preheater Mijing MS1 ini. Jadi untuk Sobat Teknisi yang mungkin ingin menggunakan Mijing MS1 ini tentunya sangat simpel sekali untuk penggunaannya, mulai dari setting temperatur, setting timer, dan juga untuk proses confirm atau start dari proses pemanasan untuk preheater ini. Jadi ketika kita nyalakan, dia tidak langsung terjadi proses pemanasan pada moldingnya. Ketika Sobat Teknisi sudah setting untuk temperatur dan timernya, lalu melakukan confirm pada tombol OK atau confirm ini atau yang berwarna putih di sini, maka proses pemanasan bakalan berjalan secara teratur. Oke Sobat Teknisi, itulah tampilan dan juga beberapa fitur yang ada di Mijing MS1 preheater. Oke, untuk Sobat Teknisi secara penggunaan sudah kita jelaskan. Selanjutnya seperti biasa mungkin kita bakalan sedikit memberikan beberapa tips dan triks untuk penggunaan dan juga untuk perawatan dari Mijing preheater Mijing MS1 ini. Oke Sobat Teknisi, itulah beberapa cara untuk pengoperasian preheater Mijing MS1 edisi yang sekarang. Jadi untuk penggunaan tidak ada perbedaan dari edisi yang sebelumnya. Dia yang membedakan adalah upgradean dari moldingnya yang sudah support sampai 15 Pro Max. Mulai dari yang sebelumnya mungkin sampai 13 series, sekarang sudah sampai 14 dan juga 15 series. Jadi untuk Sobat Teknisi yang ingin membeli Mijing atau preheater Mijing MS1 ini, tentunya untuk penggunaannya sangat simpel sekali. Oke, untuk selanjutnya kita sudah berikan penjelasan mulai dari bahan yang digunakan dari moldingnya itu aluminium alloy dan juga beberapa elemennya dan juga fungsi dari setiap tombol yang ada di preheater ini. Jadi untuk selanjutnya seperti biasa kita bakalan memberikan sedikit tips dan triks mengenai Mijing MS1 atau preheater MS1 dari Mijing ini. Untuk Sobat Teknisi seperti biasa untuk penggunaannya tentunya ketika Sobat Teknisi menggunakan Mijing preheater Mijing MS1 ini, Sobat Teknisi hanya
mendapatkan molding cetakan saja dan cetakan untuk dudukannya saja, dan tidak dapat langsung untuk cetakan kakinya. Karena ada beberapa preheater yang langsung include untuk cetakan kaki. Untuk di Mijing MS1 ini dia tidak include untuk cetakannya. Jadi untuk sobat teknisi, jika sobat teknisi menggunakan preheater ini untuk proses pembelahan, dan ketika sobat teknisi lakukan cetak kaki, disarankan untuk diangkat dari stationnya, karena untuk stationnya sendiri itu tidak menggunakan kipas pada mesin preheater ini. Dan yang kedua, jika sobat teknisi melakukan proses blower atau proses cetakan kaki-kaki dari mesin yang sobat teknisi ingin garap, maka ditakutkan terjadi kerusakan pada mesinnya, karena untuk Mijing MS1 ini dia tidak support langsung untuk cetak kaki, karena tidak disediakan langsung dari package sobat teknisi dapatkan pembelian dari Mijing MS1 ini. Oke, untuk proses cetak kaki, sobat teknisi bisa buka kembali untuk setiap kuku-kukunya atau pegangannya, lalu sobat teknisi pindahkan di meja servis sobat teknisi, lalu lakukan proses cetak kaki di luar dari stationnya. Itu untuk menjaga agar elemen yang ada di dalam dan juga beberapa komponen yang ada di dalam dari preheater Mijing ini tetap awet dan tidak terjadi yang namanya overheat ataupun kerusakan yang signifikan dari mesinnya ya. Oke, untuk sobat, selanjutnya untuk penggunaan molding, karena dia moldingnya ada jumlahnya banyak, jadi untuk sobat teknisi mungkin berhati-hati untuk proses penyimpanannya, karena setiap molding ini selain molding universal, dia terdapat beberapa kuku-kuku atau seperti ada tonjolan di setiap moldingnya, yang itu berfungsi untuk sebagai pegangan dari mesin yang sobat teknisi garap nantinya. Tentunya ketika sobat teknisi ingin menyimpan ini, simpanlah dengan menggunakan beberapa produk atau tumpuk dengan secara beraturan ya, agar kuku-kuku ini terhindar dari yang namanya kerusakan seperti patah ataupun bengkok untuk pegangan dari mesinnya ini, agar setiap molding yang sobat teknisi miliki tidak terjadi kerusakan dan mengganggu tentunya proses garapan sobat teknisi ketika ingin menggunakan molding yang ada pada preheater Mijing MS1 ini. Oke, untuk sobat teknisi, seperti biasa di TNT kita sebelumnya, kita selalu ingatkan untuk selalu jaga kebersihan setiap unit yang sobat teknisi gunakan, karena preheater ini dia adalah proses pemanasan. Tentunya dia setiap sobat teknisi gunakan bakalan terjadi yang namanya proses pemanasan, dan tentunya sering pada bagian sini, tentunya pada bagian sini bakalan terjadi impact panas secara terus menerus jika sobat teknisi gunakan. Dan selalu jaga pada bagian belakang sini ada terdapat sirkulasi udara. Perhatikan jika sobat teknisi ingin gunakan Mijing MS1 ini, mungkin ada beberapa debu-debu atau mungkin ada beberapa kotoran seperti tempelan fluk mungkin yang tidak sengaja ketempel pada bagian sini, atau mungkin ada juga beberapa debu-debu, dan mungkin juga ada beberapa cairan-cairan yang tidak ramah dengan stationnya ini, yang bisa menyebabkan stationnya rusak dan tidak bisa digunakan. Jadi untuk sobat teknisi, yang paling utama adalah hindari dari debu yang menumpuk secara berlebihan, dan juga jauhkan station atau unit-unit yang sobat teknisi miliki dari cairan yang tidak ramah dengan station unit sobat teknisi miliki. Karena tentunya jika digunakan atau kita perhatikan secara terus-menerus, unit yang sobat teknisi miliki di meja servis bakalan dapat digunakan secara jangka panjang. Itu yang kita harapkan bersama-sama, agar sobat teknisi bisa tentunya menikmati atau menggunakan unit yang sobat teknisi yang miliki itu dalam jangka yang panjang. Jadi tidak terus beli unit untuk proses garapan di meja servis sobat teknisi. Oke sobat teknisi, itulah beberapa tips dan triks mengenai Mijing atau preheater Mijing MS1. Yang paling utama adalah pertama jaga kebersihan, yang kedua itu tentunya
jangan lakukan proses cetak kaki di atas dari stationnya ini. Lakukan cetak kaki di atau di sobat teknisi angkat untuk di luar dari stationnya ini, agar tidak terdampak panas yang berlebih, karena di bawah sudah menghasilkan panas, nanti ditimpa lagi di bagian atas, tentunya bakalan dapat berimpact pada elemennya yang lama-kelamaan nanti bakalan rusak atau terjadi kerusakan pada elemennya. Dan yang paling utama adalah jika terjadi atau sobat teknisi lakukan proses cetak langsung di mijing atau stationnya ini, sobat teknisi bakalan dapatkan pada bagian sini tentunya bakalan kotor ya, dan kotornya tidak normal, mulai dari gosong yang secara total, dan juga ada beberapa kotoran-kotoran yang tentunya sangat mengganggu, mulai dari looknya dan mungkin secara fungsinya nanti bakalan terganggu juga untuk preheater atau station preheater dari mijingnya ini. Oke sobat teknisi, mungkin sekian dulu mengenai preheater MS1 dari mijing ini. Jika sobat teknisi ada pertanyaan dan juga saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar agar kita saling sharing-sharing mengenai mijing atau preheater mijing MS1 ini, agar kita bisa sharing-sharing ilmu mengenai produk yang kita share di episode TNT kali ini. Dan untuk sobat teknisi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat episode TNT yang lainnya. Jika sobat teknisi memiliki saran untuk produk apa yang bakalan kita bahas di episode selanjutnya, silakan sobat teknisi tinggalkan di kolom komentar, atau mungkin langsung berkunjung ke toko juga boleh untuk saling bertukar pengetahuan mengenai beberapa produk yang mungkin bakalan kita bahas di episode TNT selanjutnya. Dan selalu kita ingatkan, jangan lupa share video kita dan nyalakan lonceng agar sobat teknisi tidak ketinggalan episode-episode TNT yang lainnya. Dan untuk sobat teknisi, share ke teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang mungkin belum tahu atau belum melihat episode-episode TNT kita mengenai beberapa produk yang ada di 994, agar teman-teman kita sama-sama tahu juga, bisa saling sharing-sharing ilmu juga mengenai produk-produk yang kita bahas di episode-episode TNT yang sebelumnya. Oke sobat teknisi, selalu kita ingatkan jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, dan juga fanpage kita atau halaman kita di Facebook, agar sobat teknisi tidak ketinggalan update-update menarik apa saja yang ada di 994, mulai dari promo barang-barang atau juga beberapa updatean barang-barang terbaru yang baru rilis di 994. Oke sobat teknisi, sekian dulu dari saya Rizky episode TNT kali ini. Saya Rizky QC 994 pamit undur diri. Ciao.